Hari ini sebenarnya gue pengen banget nge-review trailer dari Jurassic World Chaos Theory. Tapi karena ternyata tanggal 24 kemarin serial tersebut sudah tayang, jadi ya tanggung aja gitu. Makanya topik kali ini gue ganti ke pembahasan salah satu franchise yang gak kalah seru, yaitu franchise Alien. Ya, udah lama juga ya nggak bahas semesta alien ini cuy. Nah, 1 bulan yang lalu, teaser trailer resmi untuk film baru dengan judul Alien Romulus resmi dirilis. Alien Romulus adalah film ketujuh dalam franchise Alien, disutradarai oleh Fede Alvarez sebagai suksesor untuk menggantikan Ridley Scott yang telah banyak menyutradarai film-film Alien sebelumnya. Di mana cerita Alien Romulus sendiri akan berfokus pada sekelompok karakter muda baru yang berhadapan langsung dengan xenomorph yang menakutkan. Rumor menyebutkan kalau film Alien Romulus nantinya akan menjadi film yang berdiri sendiri dan berlangsung dalam waktu yang belum dieksplorasi dalam franchise Alien atau berada dalam timeline yang masih samar-samar. Menurut ceritanya, waktu kejadian Alien Romulus terjadi pada tahun 2142, yang artinya itu terjadi antara film Alien pertama dan juga Alien kedua, yang mana timeline di kedua film tersebut berada di antara tahun 2122 dan juga 2179. Nah, meskipun film Alien Romulus ini sebagian besar ceritanya juga akan berada di luar angkasa, namun tentunya kisahnya sendiri berada dalam perspektif yang berbeda. Kalau di film pertamanya berfokus pada sekelompok kru kapal Nostromo yang terpaksa singgah ke sebuah planet yang diberi nama LV-426, sementara sequelnya berfokus pada eksplorasi ulang ke LV-426 setelah sebelumnya karakter utama Ripley ditugaskan untuk menyelidiki tempat tersebut. Nah, film Alien Romulus akan berada di rentang waktu tersebut, di mana sekelompok pemuda yang dikirim keluar angkasa, kemudian akan berhadapan dengan bentuk kehidupan yang paling menakutkan di alam semesta, yaitu kemunculan xenomorph. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa bertemu dengan xenomorph? Dan apakah ada hubungannya dengan film pertamanya? Kalian bisa lihat dan membayangkan sendiri bagaimana kengerian yang berusaha ditunjukkan di dalam trailernya. Karena untuk kesekian kalinya, kita akan kembali melihat sosok xenomorph dan tentunya si pencaplok muka yang bernama facehuggers. Meskipun teaser trailer Alien Romulus sepertinya akan memberikan sedikit informasi konkret tentang cerita yang akan muncul di tahun 2024 nanti, tapi ada satu detail penting yang menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak film Alien yang kedua, film ini kemungkinan akan membawa kita kembali ke planet tempat di mana semuanya dimulai. Beberapa film Alien memang mengikuti premis yang sama dan sebagian besar ceritanya juga terjadi jauh dari LV-426. Namun mengingat posisi sentral dan misteri yang terus berlanjut tentang planet itu sendiri, sangat masuk akal bagi Romulus untuk mengunjungi kembali dunia itu. Nah, jika Alien Romulus memang ceritanya nanti akan benar-benar membawa kita kembali ke planet LV-426, langkah ini akan sangat masuk akal untuk mengatur kembali semesta alien ini. Apalagi jika kita berbicara mengenai bagaimana ancaman xenomorph yang berhasil masuk ke dalam kapal di film Romulus nanti. Pada titik kronologi ini, ada banyak misteri yang bakal terungkap, karena dengan rentang waktu 57 tahun antara timeline film pertama dan juga kedua, segala sesuatunya menjadi sangat mungkin. Apalagi di film keduanya dijelasin, kalau setelah ditemukan kembali, Ripley bersedia untuk ikut serta dalam misi ekspedisi ke LV-426 untuk menyelidiki perihal hilangnya kontak dari planet tersebut. Berarti selama 57 tahun itu, LV-426 sudah dieksplorasi. Dan itu membuktikan adanya sebuah kemungkinan kalau sekelompok tim ekspedisi di rentang waktu tersebut berhasil membawa keluar telur-telur yang sama yang ditemukan di film pertamanya. Kenapa harus berada di antara timeline film pertama dan kedua? Jawabannya, karena peristiwa di film Alien ketiga dan juga Alien Resurrection itu masih berada jauh di masa depan. Apalagi film Prometheus dan juga Alien Covenant, itu bahkan timelinenya malah mundur jauh atau menjadi cikal bakal terbentuknya xenomorph. Oleh karena itu, dengan kembali ke LV-426 memang merupakan cara yang paling masuk akal bagi para kru di filmnya nanti untuk bisa bertemu dengan alien mereka sendiri tanpa harus memperkenalkan terlalu banyak pengetahuan tambahan yang malah bikin pusing. Ini juga cara yang paling bagus bagi Alien Romulus untuk mengembalikan seri ini ke jalur yang sebenarnya. Karena gue yakin, hampir semua penggemar film Alien itu setuju kalau hanya film pertama dan yang kedua yang bisa memanjakan kita dari segi kualitas atau dari segi membangun ceritanya di dunia Alien ini. Salah satu masalah dengan prequel Alien karya Ridley Scott adalah mereka gagal menjawab pertanyaan apapun yang awalnya ingin mereka pecahkan. Faktanya dalam banyak kasus, mereka hanya membuat misteri aslinya menjadi semakin rumit lagi. Hal ini terutama berlaku untuk kapal milik Engineer, yang mana itu berada di dalam film Alien dan juga Prometheus.
Meskipun di Prometheus terungkap perihal siapa pembuat kapal dan juga siapa pengendara misterius tersebut, namun sampai sekarang tidak ada jawaban yang jelas tentang bagaimana kapal aslinya bisa sampai di LV-426. Karena terlepas dari kesamaannya, kejadian di Prometheus sendiri tidak berlatar di LV-426, melainkan terjadi di dunia yang berdekatan dengan LV-223. Nah, dari sana, keputusan untuk menggunakan LV-223 malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Bahkan banyak diantaranya cuma bisa diselesaikan dengan mendalami materi tambahan yang terpisah dari serial filmnya. Contohnya kayak video gamenya, atau bagian-bagian yang telah dihapus di film resminya. Yang mana tentu aja hal tersebut menimbulkan banyak kebingungan di kalangan fanbase. Maka dari itu, dengan Alien Romulus yang bakal menggunakan latar LV-426, maka besar kemungkinan itu dapat menghindari terulangnya situasi seperti ini, demi menjaga film tetap fokus pada kengerian dari ancaman Xenomorph daripada aspek kontradiktif dari cerita alien yang lebih luas. So, segitu aja review singkat gua tentang film Alien Romulus yang bakal segera dirilis di tahun ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.